Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi dengan kami GBI Pondok Indah di online streaming ini. Puji Tuhan, kita semua masih dipilih Tuhan untuk bisa beribadah dan berkumpul di dalam online streaming ini. Mari sama-sama kami mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk kita bisa sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, mau persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Di dalam keadaan yang begitu luar biasa ya Tuhan, hari-hari ini Engkau masih memelihara setiap kita ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau bersyukur. Kami mau mengatakan bahwa Yesus, kami cinta denganmu ya Bapa. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah atas setiap kami. Dan kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Karena kami percaya tiada lagi Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Bila hari ini kami boleh bersatu hati dalam unity, kami boleh mau mengatakan Yesus, kami cinta dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau menjadi jaminan hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, yes God. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu
Kita percaya ada sukacita di setiap hati kita, amin. Setiap kita yang bersukacita boleh sama-sama katakan wuh. Kita mau nyanyikan gloria kepada Tuhan kita. Apapun yang terjadi kita mau bersyukur, amin. Haleluya. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama katakan oh.
saat kita jadikan Tuhan yang termulia, Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan. Kita percaya ada kemenangan untuk Tuhan hari ini. Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Kita percaya Yesus namanya satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Thanks Lord. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, burung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya Tuhan Yesus kita besar. Haleluya. Kita percaya nama di atas segala nama itulah yang membebaskan setiap hati kita hari ini. Amin. Yaitu nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Luar biasa, hari ini kita kembali di dalam siaran kita yang luar biasa. Saya percaya apapun di tengah-tengah goncangan, Tuhan Allah kita Allah yang setia. Dia selalu buka jalan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan pujian ini sama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap berlutut. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya percaya Dia selalu membuka jalan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia membuat sesuatu baru buat kita semua. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita perlu membangkitkan setiap iman kita. Karena satu hal yang saya percaya bahwa hanya iman yang mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, iblis tidak senang. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu sifat iblis, ingin menghancurkan iman kita. Tetapi Allah memberikan satu kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya teringat Tuhan Yesus pernah berdoa dalam kitab Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Di mana Tuhan Yesus itu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya iman kita jangan gugur. Lukas 22 ayat 31, kalau Bapak Ibu baca bersama-sama dengan saya, dikatakan seperti ini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini doa daripada Tuhan Yesus, agar iman kita jangan gugur. Tapi iblis selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan begitu banyak persoalan demi persoalan yang kita dengar, hal-hal yang negatif, membuat kita menjadi fokus terhadap persoalan masalah yang begitu besar. Sehingga kita menjauh dari firman Tuhan, kita menjauh dari Alkitab. Dan iblis hendaki hal ini untuk menghancurkan iman kita. Bapak Ibu, iman bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan iblis tahu, oleh karena itu dia usahakan untuk menggagalkan kita untuk bisa terus membaca firman Tuhan. Dia berusaha untuk menjauhkan, mengalihkan perhatian kita untuk lebih fokus kepada banyak penderitaan ketimbang daripada firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, di hari Minggu ini, saya diberikan sesuatu di dalam hati saya untuk saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita tetap terus beriman kepada Tuhan, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan.
Tanpa iman kita nggak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah saya hari ini adalah He's been good. Bahwa Dia Allah yang selalu baik. Kenapa? Karena Dia menempatkan posisinya. Apapun kondisi kehidupan kita, keadaan kehidupan kita, Dia selalu tepat ada di dalam posisi yang tepat apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar ada 3 hal. Bagaimana Allah menempatkan posisinya. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, di manakah Allah? Di manakah Yesus sebagai penolong? Bapak Ibu, saya mengajak untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 terlebih dahulu. Sebelum kita akan belajar ada 3 hal di mana Allah menempatkan posisinya untuk menjawab setiap kehidupan kita. Mazmur pasal 30 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, kalau sampai pemazmur berkata seperti ini, saya sangat percaya, apakah pemazmur ada dalam masalah yang berat? Saya katakan yes, dia mengalami masalah yang berat. Karena dia berteriak, dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Saya percaya ada begitu banyak kita yang mengalami hal seperti ini. Di tengah-tengah goncangan, angin ribut yang hari-hari ini terjadi, kita selalu bertanya, Tuhan di manakah posisimu? Di manakah Engkau, Tuhan Yesus penolongku? Bukankah kita alami hal yang sama? Kita seringkali lakukan seperti itu. Kita bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau? Saya mau beritahu Bapak Ibu di ayat yang ke-12. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Orang yang berdoa, yang meratap, yang berdoa kepada Tuhan, yang sujud menyembah. Maka Tuhan mengubah kita menjadi orang yang menari-nari. Bahkan kain kabungku telah kau buka dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bapak Ibu, Tuhan sanggup mengubah segala kesedihan menjadi tari-tarian. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini mari saya mengundang Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal supaya kita mengerti di mana Tuhan menempatkan posisinya untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Nah yang pertama adalah God is in the midst of us. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Bapak Ibu, saya mengajak untuk membuka kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai 20. Zefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai 20. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasihnya, bahkan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, terhadap aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Jadi pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja di saat-saat kita mau bersorak-sorai, di mana saat-saat kita penuh dengan ucapan syukur. Dikatakan di ayat yang ke-12, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan bersorak kalau kita juga mengucap syukur, kita juga bersorak. Bapak Ibu, waktu kita diberikan satu aturan oleh pemerintah untuk mematahkan penyebaran virus corona, bahwa kita harus banyak mengikuti SOP kesehatan, kita harus jaga stamina, kita harus jaga jarak, ya, pakai hand sanitizer, pakai masker, ya. Hari-hari ini kita banyak belajar hal-hal soal menjaga kesehatan dengan kebersihan. Bapak Ibu, kita harus ikuti. Kalau hari-hari ini, kalau kita nggak perlu keluar rumah, ya kita jangan keluar rumah.
Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah mengucap syukur akan hal ini dan kita akan berontak, maka prosesnya akan lebih lama. Pemerintah sudah menentukan membatasi dalam waktu 2 minggu bisa cepat selesai penyebaran ini. Tapi mohon maaf, hari-hari ini saya melihat data, hal itu bisa diperpanjang katanya. Bapak Ibu, saya mengundang para pemirsa sekalian, mari kita taati, kita patuh pada aturan. Hari-hari ini kita menjaga hidup kita, stamina kita. Dan kita tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus bisa bekerja sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berperan ini semua. Dan Dia akan mengubah segala duka cita menjadi tari-tarian. Dan Tuhan mengubah segala sesuatu yang sedih menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Di manakah posisi Tuhan hari-hari ini? Yang kedua adalah God's is in heaven to prepare a place for us. Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa posisi Tuhan ada di dalam surga dan Dia menjadikan tempat bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Ini berbicara soal Stefanus. Bagaimana Stefanus pada akhirnya meninggal. Saya dapat katakan seperti banyak hamba-hamba Tuhan yang bertanya mengenai firman Tuhan ini. Di mana letak keadilan Tuhan? Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Bagaimana Stefanus meninggal dengan cara yang tragis. Bahkan dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus di ayat yang 55. Dia menatap ke langit. Lalu dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang dialami oleh Stefanus sebelum dia meninggal. Dia bertemu dengan Tuhan. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Seperti hal-hal yang dapat dikatakan tidak adil. Orang yang penuh Roh Kudus kok diseret dan dilempar. Bahkan yang lebih mengerikan, dirajam pakai batu, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan diletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa. Lalu Tuhan Yesus, dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya posisi Tuhan pada saat itu, di tengah-tengah ketidakadilan, Tuhan tetap siap di dalam kerajaan surga untuk menerima Stefanus. Bukankah Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, saya teringat bahwa Tuhan dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Aku menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mau supaya di mana tempat aku berada, engkau pun berada. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita bertanya, saya pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin kalau Paulus dan Silas bisa lepas dari penjara melalui doa, pujian, penyembahan, dan Sadrak, Mesak, Abednego bisa terlepas dari perapian yang menyala. Bahkan Daniel kita lihat bisa lepas dari gua singa. Tapi kenapa Stefanus? Engkau tidak menolong. Lalu Tuhan bilang, bukannya aku tidak tolong. Pada saat Stefanus sebelum meninggal, dia sudah melihat aku. Dan aku menyediakan tempat yang terbaik. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin banyak kita alami hamba-hamba Tuhan yang kembali pulang ke rumah Bapa di tengah-tengah goncangan wabah virus corona ini. Tapi saya mau beritahu satu hal, bahwa posisi Tuhan bukan hanya ada di bumi, tapi Dia juga ada di surga dan siap menyediakan tempat. Seperti Tuhan siap menyediakan tempat buat Stefanus, demikian juga Tuhan menyediakan tempat bagi hamba-hamba Tuhan yang sempat pulang ke rumah Bapa. Saya sampaikan mohon maaf, saya turut simpati sedalam-dalamnya. Ya, saya berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan satu kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang terakhir,
Saya ingin menyampaikan posisi Tuhan yang terakhir, bahwa God is in the enemy's territory. Tuhan ada di wilayah musuh. Setelah yang pertama, Tuhan ada di antara kita, yang sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tapi yang kedua, Tuhan ada di dalam sorga, yang menyediakan tempat bagi kita. Tapi yang terakhir, God is in the enemy's territory. Tuhan berada di wilayah musuh. Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 11 sampai 13. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bisa kembali membaca bersama-sama Yesaya pasal 41 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda, dan orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ini karena Tuhan perangi, makanya binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi engkau tidak menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Kenapa bisa tidak ada dan hampa? Karena Tuhan sudah berperang untuk menghancurkan semuanya itu. Dan ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak menyadari, kita sempat berteriak minta tolong, Tuhan di manakah engkau? Bukankah kita seringkali berteriak seperti itu? Padahal Tuhan ada di wilayah musuh kita, karena Dia sedang memerangi, menghancurkan musuh kita. Dan ini sedang terjadi Bapak Ibu. Waktu Tuhan berperang, kita hanya diam saja. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka satu ayat lagi dalam kitab Keluaran pasal 14, ayat yang ke-14. Ya, sebagai ayat yang terakhir, kalau kita baca firman Tuhan ini, bahwa apa yang disampaikan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Pesan daripada yang Tuhan yang terakhir. Setelah yang pertama, ayo banyak mengucap syukur, bersorak-sorai. Yang kedua, ayo kita belajar percaya, karena Tuhan ada dalam kerajaan surganya yang menyediakan tempat bagi kita. Di saat-saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, Tuhan siap untuk menyediakan tempat yang terbaik. Tapi hal yang ketiga, bahwa Tuhan mau kita diam, biar Dia yang berperang ganti kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat kita sedang masuk dalam doa puasa? Hari-hari ini kita masih masuk dalam doa puasa 40 hari. Doakan mengenai bangsa kita Indonesia. Damailah Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia segera dipulihkan dari penyebaran virus corona, supaya berhenti dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk pemulihan resesi ekonomi global yang hari ini sedang terjadi. Kalau saya melihat US dollar sekarang udah 16.800, udah tembus jauh di atas. Dan udah mulai goncang Bapak Ibu keadaan ekonomi sekarang. Ya, barang-barang jadi mahal, barang-barang impor terutama. Ya, begitu banyak goncangan demi goncangan yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang yang nggak bisa bayar utang. Ya. Waduh, Bapak Ibu, hari-hari ini ayo, daripada kita banyak mendengar berita-berita hal yang negatif, yang sering kali banyak melemahkan iman kita, mari kita terus baca kebenaran firman Tuhan yang mau menguatkan dan membangun iman kita. Dan kita belajar percaya, berharap sama Tuhan, banyak mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan yang berperang akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menutup ibadah kita hari ini, dan kita mengangkat satu pujian, lalu saya mau tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan
sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Tuhan, kami sangat percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, buat satu pemulihan segala sesuatu boleh terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biar Engkau mulai hentikan penyebaran virus corona yang hari-hari ini menyebar ke seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, apa yang setiap kami perkatakan dengan iman, kami percaya bahwa kami telah memperolehnya, maka hal itu diberikan pada setiap kami yang percaya. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah, Tuhan yang ada di antara kami, sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tuhan, terima kasih bagi saudara-saudara kami yang sempat pulang ke rumah Bapa. Engkau berkata bahwa Engkau ada di dalam kerajaan sorga untuk menyediakan tempat, supaya di mana Engkau berada, mereka semua juga berada. Kami bersyukur bahwa Engkau berperang ganti kami. Tuhan, bawa kami untuk selalu banyak diam dan banyak berdoa. Tuhan, banyak terus berharap hanya kepada-Mu. Untuk kami tidak boleh lagi banyak begitu mendengar berita-berita hal yang melemahkan iman kami, hal-hal yang negatif. Kami tolak dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini Engkau bekerja untuk pemulihan bagi bangsa Indonesia. Engkau yang menjanjikan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan membawa kemuliaan sampai ke bangsa-bangsa. Kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja melalui proses ini ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau tunduk kepada firman-Mu. Dan kami percaya iblis akan lari dari kami. Dan kami akan lihat satu kemenangan demi kemenangan yang Kau buat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berseru kepada-Mu dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat untuk pemerintahan kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, Tuhan Gubernur Pak Anies Baswedan, Menteri Kesehatan, semua dalam satu unity untuk bekerja Tuhan bersama-sama dalam satu unity. Dan kami akan melihat Tuhan, dan begitu banyak juga bantuan dari negara-negara Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan Engkau segera menyelesaikan Tuhan apa yang Engkau rindukan untuk Indonesia boleh dipulihkan. Itu terjadi seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala bantuan dari negara-negara yang lain ya Tuhan, yang memiliki belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih ya, kami memberkati mereka semua. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia akan segera mengalami revival, akan segera mengalami kemenangan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini semua jemaat-Mu boleh diberkati dan dikuatkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan berkat Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita siapkan hati kita Tuhan, menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan.
Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini, tapi sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.